Oke, kali ini Pak Guru akan membahas 4 soal yang sudah kalian kerjakan di minggu yang lalu. Ya, minggu yang lalu Pak Guru kasih soal terkait volume kubus dan volume balok dengan cara menghitung dua macam. Yang pertama hitungannya dengan menggunakan kubus satuan, yang satuan tidak baku, dan yang satu lagi itu menggunakan rumus volume kubus dan volume balok, begitu. Nah, ada 4 soal. Nomor 1 dan nomor 2 itu soalnya terkait cara menghitung volume yang menggunakan satuan tidak baku. Nah, untuk soal yang nomor 3 dan nomor 4 itu dengan volume balok dan kubus yang menggunakan rumusnya dengan benar. Kalau minggu yang lalu kalian memperhatikan video yang sudah Pak Guru kirimkan, seharusnya kalian sudah memahami. Nah, Pak Guru sudah periksa soal pekerjaan yang sudah kalian kerjakan. Sebagian besar sudah mengerti bagaimana cara mengerjakan. Tapi ada juga di antara kalian yang masih kesulitan. Jadi untuk kali ini Pak Guru akan membahas bagaimana cara mengerjakan 4 soal yang kemarin itu dengan benar. Gitu ya. Kita akan kupas satu persatu soalnya. Yang pertama, kita mulai bergeser ke soal yang nomor Oke. Ini, nomor 1 ada satu gayung, itu kalau diisi, isinya itu sama dengan 3 gelas berwarna orange. Yang ditanyakan nomor 1 itu adalah bagaimana kalau seandainya ada 2 buah gayung. Berarti satuan yang akan kita gunakan untuk mengukur volume gayung itu adalah dengan takaran gelas warna oranye. Kalau satu gayung itu berisi 3, ya, jika satu gayung isinya 3 gelas, maka kalau di dalam soal ada 2 gayung, berarti isinya adalah 2 kali 3 gelas yang berwarna orange. Atau kalau dihitung semuanya ada 6 gelas. Begini ya. Semua kalian sudah mengerti untuk soal nomor 1. Jadi semuanya sudah benar jawabannya. Hanya saja ada beberapa yang tidak menggambar. Padahal soalnya dalam bentuk gambar, seharusnya jawabannya juga digambar. Begitu. Bukan hanya ditulis angka 6 ya untuk nomor 1. Kemudian nomor 2. Banyak sekali, hanya 1-2 orang saja yang nomor 2 ini bisa menghitung dengan benar. Nomor 2 itu soalnya bunyinya seperti ini. Tentukan volume balok transparan berikut ini. Yang kita mau hitung adalah volume balok yang bentuknya itu warnanya transparan ya. Tapi satuan yang kita gunakan adalah satuan kubus yang berwarna ini, yang berwarna merah muda. Tapi pertanyaannya, kubusnya itu penuh atau tidak mengisi balok transparan? Enggak kan, gitu. Kalau kita mau menghitung volume balok transparan ini yang penuh isinya dengan kubus satuan, berarti panjangnya balok itu ada 4 kubus satuan seperti ini. 4 panjangnya. Lebarnya ada 3 kubus satuan. Tingginya ada 2 tingkat. Kalau dihitung penuh. Jadi volumenya balok itu harusnya 4 panjangnya kali lebarnya 3 kali tingginya 2. 4 kali 3, 12, dikali 2 ke atasnya itu 24. Itu kalau diisi dengan kubus yang penuh. Tapi untuk soal nomor 2, baloknya transparan ini tidak penuh diisi dengan kubus. Jadi kita hanya akan menghitung volume balok transparan dengan kubus satuan yang ada. Bukan dihitung semuanya ya. Misalnya Pak Guru perbesar nih gambarnya. Tadi panjangnya ada 4 ya. Ada 4. Bagian belakang Pak Guru isi dulu nih. 1. Yang belakang yang bagian bawah ya. 1, 2, 3, 4. Sudah. Yang paling belakang ya. Paling belakang di bagian bawah. Depannya Pak Guru isi lagi. 5, 6, 7, 8. Di depannya ada lagi. Karena tadi lebarnya 3 kubus satuan ya. 9, 10, 11, 12. Jadi, bagian bawah kubus satuan itu karena terisi penuh, seharusnya terisi sebanyak 12 kubus satuan. Kalau atasnya itu juga diisi dengan kubus satuan yang penuh, berarti atasnya juga 12 lagi. Maka benar kalau kalian menjawab 24 volume balok transparannya itu dengan 24 kubus satuan kalau terisi penuh. Tapi karena di dalam soal tidak terisi penuh, di atasnya itu hanya ada 3 loh.
hanya ada 3 kubus satuan. Bawah tadi sudah kita hitung penuh ada 12 ya. Ditambah yang atasnya 13, 14, 15. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2, volume balok transparan yang diisi menggunakan kubus satuan, itu seharusnya jawabannya hanya ada 15 kubus satuan, bukan 24. Ya, sekali lagi, karena tidak diisi dengan kubus satuan sampai penuh. Kalau diisi penuh, lantai pertama yang bagian bawah tadi sudah ada 12 kubus satuan. Yang atasnya juga 12 kalau diisi penuh. Tapi karena yang atas hanya 3, berarti yang di bagian bawah 12 kubus satuan ditambah 3 yang atas, berarti semuanya jadi 15 kubus satuan. Ya. Untuk soal yang nomor 3, kita sudah mulai menggunakan rumus volume balok. Nomor 3 pertanyaannya begini, tentukan volume balok yang mempunyai panjang 8 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 3 cm. Pak Guru akan membuat ilustrasi yang lebih mudah juga. Panjangnya 8 ya, berarti Pak Guru akan susun kubus satuan sebanyak 8 ke samping untuk menunjukkan panjangnya. 7, 8. Udah panjangnya ya. Lebarnya itu 5 ke belakang. Kita hitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Tingginya itu 3 cm, artinya 3 susun ke atas. Ya. Sebelumnya, yang bagian bawah dulu kita mau hitung nih semuanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi untuk satu susun saja tingginya itu ada 40. Tapi tadi tingginya 3 cm, artinya 3 susun balok satuan. Kita naikkan lagi lebarnya ya supaya genap. 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Pak Guru isi penuh. Jadi ada 40 lagi. Ya, yang bawah 40, yang di tengah ini juga 40. Yang atas sama 40 lagi. Jadi 40, 40, 40. Kalau dijumlahkan seharusnya 120. Itu kalau menggunakan kubus satuan. Tapi kalau menggunakan rumus volume balok, rumusnya tadi adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi ada 8 cm atau 8 kubus satuan. Lebarnya ke belakang ini 5 cm atau 5 kubus satuan. Dan tingginya 3 cm atau 3 kubus satuan. 8 kali 5 kali 3. 8 kali 5 itu 40. Dikali 3 lagi jadi 120. Ingat, volume itu harus ada satuan kubiknya atau pangkat 3. Jadi setelah menemukan hasilnya 120, itu harus ada satuannya. Perhatikan saja panjangnya itu menggunakan satuan apa? Lebarnya, tingginya. Karena di sini semuanya cm, maka volumenya juga menggunakan satuan cm pangkat 3 atau kubik. Ya. Terakhir, untuk soal yang nomor 4, tentukan volume kubus yang mempunyai panjang sisi 9 cm. Volume kubus ya. Volumenya itu menggunakan rumus sisi kali sisi kali sisi. Kenapa dikali sisi semuanya? Karena panjang, lebar, dan tingginya kubus itu satuannya sama. Ya, disebut sisi. Supaya lebih mudah, Pak Guru buat lagi ada 9 kubus satuan berjajar. 6, 7, 8, 9. Ya. Panjangnya sudah 9. Pak Guru isi penuh nih ke belakangnya 9 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lebarnya sudah 9 atau sisi yang ke belakang 9. Tingginya naiknya itu juga 9. Ya. Supaya lebih jelas nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Ya, Pak Guru isi penuh lagi. Sudah ada 2 susun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Sekali lagi kita hitung panjangnya yang ke samping ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lebarnya yang ke belakang juga harus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terakhir, tingginya atau sisi yang ke atas itu juga harus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Volumenya, rumusnya itu menggunakan sisi kali sisi kali sisi. Kalau tadi ditentukan di dalam soal itu 9 cm, berarti tulis saja 9 kali 9 kali 9. Ingat ya, 3 kali. 9 kali 9 itu 81. 81 dikali 9 lagi, itu hasilnya adalah 729. Ingat sekali lagi, volume kubus itu masih menggunakan cm pangkat 3 atau kubik. Jadi itu wajib. Kalau tidak ada satuan pangkat 3-nya, berarti kurang lengkap. Begitu cara menghitungnya ya. Kalau nanti di bagian akhir video ini dan kalian masih belum jelas atau ada yang masih mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar saja. Atau mau ditanyakan di WA Group juga boleh. Ya. Sekian video dari Pak Guru. Belajar untuk tugas berikutnya.